Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin Pekan Biasa ke-17, 26 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kepekaan. Nasihat Kitab Syirak dalam bacaan pertama mengajak kita untuk hidup baik dan berguna bagi semua orang, bangsa, dan negara. Hal ini dicontohkan sebagai orang-orang yang termasyhur. Orang-orang semacam ini akan dikenang sepanjang masa. Hal ini mau menunjukkan bahwa segala perbuatan baik itu bernilai kekal dan tak sia-sia. Seluruh anak cucu dan keturunan akan selalu membicarakannya, merupakan penggambaran bahwa hidup orang itu tidak lenyap dan habis setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Bukan pujian dan kenangan abadi manusia itu yang dicari. Syirak mengajarkan tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai rohani yang baik dan luhur, serta mempunyai nilai keabadian. Inilah yang menyelamatkan manusia, sehingga turun-temurun hidupnya dikenang dan dibicarakan. Contohnya adalah para kudus, baik santo maupun santa. Hari ini bersama seluruh gereja, kita merayakan pesta Santo Yoakim dan Santa Ana. Dari sedikit catatan yang ada tentang mereka, kita tahu bahwa Santo Yoakim dan Santa Ana adalah orang tua dari Santa Perawan Maria. Mereka dikenal hidup rukun, taat beribadah kepada Tuhan, dan melakukan banyak perbuatan baik. Namun demikian, ada satu hal yang membuat mereka sedih. Tuhan belum memberi mereka seorang anak. Selama bertahun-tahun, Ana memohon kepada Tuhan untuk memberinya anak. Ia berjanji akan mempersembahkan anaknya itu kelak kepada Tuhan. Ketika sudah lanjut umurnya, Tuhan menjawab doa Ana dengan cara yang amat luar biasa, yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya. Anak yang lahir bagi Santo Yoakim dan Santa Ana adalah Santa Perawan Maria Immaculata, yang artinya yang dikandung tanpa dosa. Wanita yang paling kudus di antara semua wanita ini akan menjadi Bunda Allah. Ana merawat Maria kecil dengan penuh kasih sayang selama beberapa tahun. Kemudian dipersembahkannya putrinya itu kepada Tuhan
seperti yang Ia janjikan. Maria tinggal di Bait Allah di Yerusalem. Yoakim dan Ana melanjutkan kehidupan mereka dengan berdoa hingga tiba saatnya Tuhan memanggil mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Umat Kristiani senantiasa menghormati Santa Ana secara istimewa. Pada bacaan Injil hari ini memperlihatkan para rasul yang belum sadar akan rahmat Allah karena mereka kurang peka atasnya. Mereka menganggap segala yang terjadi itu biasa-biasa saja, karena bagi mereka hidup bersama Yesus tidak lebih merupakan konsekuensi sebagai pengikutnya. Itu bukanlah rahmat. Alhasil mereka tidak sedikit pun berbahagia atasnya, sehingga Yesus perlu untuk mengingatkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali kurang sadar akan rahmat Allah yang bekerja dalam diri kita. Kita merasa hidup kita jauh dari kasih-Nya. Beragam persoalan hidup yang kita hadapi, khususnya di situasi pandemi ini, seolah-olah menjadi bukti bahwa rahmat Allah tidak bekerja. Di saat seperti ini, sebenarnya kita mulai kehilangan kepekaan akan kehadirannya. Iman kita harus segera diasah. Kita perlu berbenah diri dan kembali mempererat relasi dengannya. Karena rahmat Allah bekerja atas diri kita lewat berbagai cara dan bentuk. Santo Yoakim dan Santa Ana yang diperingati pada hari ini dapat menjadi teladan bagi hidup kita. Mereka amat peka akan rahmat Allah, sehingga hidup mereka begitu bahagia dan senantiasa berada di dalam lindungannya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari, kita menghidupi teladan Santo Yoakim dan Santa Ana dengan belajar peka terhadap situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kita. Semoga dengan renungan hari ini, iman kita senantiasa diteguhkan. Amin.